Tadi Aji nyinggung apa pada zaman Soekarno itu proyek mercusuar selain Monas tuh apa lagi tuh proyek mercusuar? Ya itu kan hotel-hotel HI ya. Bisa dilihat di sejarah Kalau bergeser dengan yang sekarang ini proyek mercusuar apa nih? Ya, kalau dulu kan kota baru itu yang dipenuhi dengan tanah gambut, ya. airnya merah. Terus ya sulit itu kan Kalimantan itu adalah anak benua. Bang Joko ya. Bang Joko kan mengalami tahun 60-an akhir itu ketika PKI dan terjadi yang disebut dengan G30S PKI. Pada saat itu juga kan masyarakat lagi susah. Tapi kalau nggak salah ada proyek-proyek mercusuar ya. Ya pada saat itu. Waktu itu memang Karno lagi. Tapi sebenarnya gini ya, itu kan tidak pakai anggaran negara, itu kan pampasan perang dari Jepang. Jadi pampasan perang ya saya bikin Sarinah, bikin. Tapi kalau Monas itu emasnya juga jadi rebutan kan, jadi rebutan antara. Itu saya dapat cerita waktu itu dengan mantan Jaksa Agung, Ketua Jaksa Pak Sugiharto. Tapi ya nggak usah saya sebutkan lah karena itu kan nggak relevan nanti dengan ini. Artinya dulu itu ada musim kemarau yang panjang, panen gagal, tikusnya banyak. Saya pernah ngerasain sate tikus. Bukan musim kemarau. Saking itu supaya kita membenci. Jadi kalau kita membenci itu kan tak sate loh kamu. Itu ada uang ngeri. Bedanya dengan musim paceklik apa tuh Mas? Musim paceklik dan musim paceklik itu kan itu ada kegagalan panen. Kegagalan panen sehingga akibat orang kemarau yang panjang salah satunya. Delanggu, daerah kami ini daerah subur sehingga dari Jogja itu dari Gunung Kidul ya waktu itu kan Gunung Kidul bukan tidak semakmur sekarang dengan wisata dengan hutan-hutan sudah dijukan oleh Pak Darmarkum dulu Bupati Gunung Kidul dulu itu sampai ke Delanggu dan semua tokoh masyarakat Delanggu termasuk Haji harus mengambil pembantu dan kalau perlu anak untuk dirawat yang laki-laki suruh pulang dibawain beras dibawain ini karena waktu itu Delanggu penuh dengan gelandangan orang-orang yang sudah tidak bisa makan. Itu suasana sudah di bawah sudah pertentangan ideologis sedemikian rupa panen gagal kegagalan juga karena selain musim juga hama ya sudah terus siapa lagi yang disalahkan kalau enggak orang-orang di atas kan itu ya seperti sekarang ya memang pemimpin kewajibannya begitu loh enak loh pemimpin ini kalau ditanya kalau bukan urusanku itu bolak balik gitu itu nggak usah jadi pemimpin lah ya padahal pemimpin itu menderita kan mestinya tadi Aji nyinggung apa pada zaman Soekarno itu proyek mercusuar selain Monas tuh apa lagi tuh proyek mercusuar ya itu kan hotel-hotel HI ya. Bisa dilihat di sejarah kalau bergeser dengan yang sekarang ini proyek mercusuar apa nih? Ya, dulu kan kota baru itu yang dipenuhi dengan tanah gambut, airnya merah. Terus sulit itu kan Kalimantan itu adalah anak benua. Anak benua betul. Yang perlu kita samakan sekarang dieksploitasi sebenarnya itu adalah paru-parunya dunia bukan paru-parunya Indonesia aja. Aku ngelihat di beberapa channel-channel besar ini level dunia negara-negara yang gagal memindahkan ibu kota baru ini banyak bermunculan ini termasuk presiden-presiden yang gak bermanfaat di suatu negara gitu itu di channel-channel YouTube besar gitu. Terus ini isu ibu kota baru itu siapa sih yang bakal menikmati yang bakal tinggal di situ itu siapa gitu? Lo mau nggak lo kalau disuruh pindah ke sana? Oh enggak, dikasih duit. Ya enggak, gue dari dulu impian gue mau tinggal di Barcelona. Saya berpikir gini, jangan-jangan reasoningnya itu reasoning kelenak-kelenik. Wes pindah aja. Itu ada sekelompok di luar struktur ya kelompok ya tertentu gitu ya harus pindah supaya nggak dipengaruhi oleh ini dan itu gitu loh. Udah kita bikin rumah yang baru ini kita tinggalkan rumah lama kan gitu guys rambah nggak karu-karuan. Ini harus kita tanyain ke rakyat ya teman-teman ya tetangga sekalian teman-teman ini menarik nih. Ada video ya lucu nih Ji Mas Joko jadi dia turun tuh ibu kota baru di mana ini? Apa ini? Oh gitu. Di sini. Oh, Mas dari mana?
dari Jakarta, di sini mau ngapain? Mau nyari kerja. Oh, orang kampung toh. Itu apa drama sitkom Ibu Kota Baru ini siapa yang akan menikmati, siapa yang akan tinggal, siapa yang akan menikmati. Bang Rizal Ramli itu dalam beberapa konten, beberapa berita ya bertanya seperti itu. Ini siapa yang akan tinggal di sini? Ini sekarang saya tanya nih, teman-teman mau nggak kalau pindah ke sana? Kalau saya sih diminta ke sana kagak, karena apa? Ngeri, serem. Lagian I love Sunda. Iya. Pokoknya ya I love Jabodetabek. Ya, I love Bandung. Ya, kita nggak akan pernah bergeser dari situ. Jadi kalau nggak ada yang mau pindah ke sana, siapa yang bakal tinggal di sana? Pertanyaan nih. Ya tanyakan pada yang mau pindah itu yang katanya minta izin, minta di situ. Belum lagi isu di saat pandemi negara-negara lain close boarding, kok di sini ada regulasi pemerintah tetap menerima TKA dari Cinere segala rupa dengan bebasnya kemari. Kayak gitu. Sebenarnya Cinere itu dekat loh. Dekat. Mereka selalu menganggap bahwa tetangganya yang namanya Setenggara ini adalah halaman belakang. Itu memang hakku. Makanya dulu kan ada Kubilai Khan segala macam itu sampai datang ke Majapahit, gitu. Terus kemudian dan ya kita tahu sejarah. Oke. Ya. Menarik ya soal ibu kota negara nih, tapi ya ini untuk informasi aja nih, ada berita hari ini tanggal 25 Januari, Menteri di jawapos.com, Menteri PUPR belum ada alokasi anggaran IKN di PUPR sedang disusun. Ya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan hingga saat ini belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan ibu kota negara. Anggarannya berapa Bu kalau ada? Kalau dia di berita ini sih 46 triliun. Emang cukup? Kok murah kan modal awal aja. Awal ya, bikin pondasi. Ini bukan tahap Bang Joko deh, sebagai rakyat biasa nih, Bang Joko merasa nggak sih perlu ada ibu kota baru? Saat ini saya pikir mungkin itu kalau di lain waktu 10 tahun ke depan kita nggak usah isukan itu. Ya udahlah, ini Jakarta ditata gitu ya, ditata ya memang Jakarta punya masalah. Atau mungkin Greater Jakarta ya, waktu zaman SBY sempat ada isu itu, ada wacana itu kan. Greater Jakarta. Jadi diperluas gitu. Megapolitan Jabodetabek itu dibikin megapolitan. Ya, artinya belum merasa perlu Bang ya untuk belum. 10 years ya, 10 years from now. Kalau lu gimana? Ya kurang lebihnya sama. Nggak perlu amat lah gitu. Si amat aja nggak perlu gitu kan. Jangan-jangan itu hanya isu tutupan untuk mengatasi. Jadi siapa yang perlu ibu kota baru sebenarnya? Ya nggak tahu. Ya itu kan mungkin kaum mencari keuntungan, kepentingan. Mungkin ya guys. Ya proyek. Ya. Kalau rakyat di bawah itu proyek kok mesti rebutan gitu. Proyek-proyek, ya. Karena ya di proyek itu nggak lepas dari namanya markup apa itu kan mereka mencari cuan dari situ ya. Ya, bisa dimaklumi lah. Oke. Ini udah makin gelap teman-teman, ngobrolnya kita udah banyak banget, beberapa topik bisa kita bahas. Ya mudah-mudahan ada wisdom yang bisa ditarik dari situ. Insyaallah. Dan ini minyak goreng wisdom ya. Ini bukan sebuah upaya mendiskreditkan pemerintah atau kelompok tertentu atau salah satu orang tertentu atau salah satu pihak tertentu, tapi ini adalah obrolan rakyat yang kamu bisa temukan di warung kopi. Masih ada warung kopi saat ini. Tapi mungkin bisa juga kamu temukan di Twitter, di semua media sosial. Jadi sebenarnya pembicaraan yang biasa saja, tapi mudah-mudahan ada wisdom di balik itu. Dan kalau kita sering bicara soal komunisme gaya baru atau PKI gaya baru, itu sebenarnya merujuk kepada suatu kondisi. Jadi kita mungkin lebih tepat mengatakan terpapar PKI gaya baru atau komunisme gaya baru. Karena PKI sudah dilarang dan nggak mungkin hidup lagi. Keren komunisme juga sudah ditutup, ya. Komunisme udah ideologi yang udah gagal. Tapi bukan itu yang kita bilang hidup kembali, tapi terpapar. Menarik itu istilah terpapar. Dan itu sebenarnya laten. Karena akan ada terjadi modifikasi kalau dalam ilmu biologi ada mutasi mutan baru dan mungkin bentuknya beda, tapi hendaknya diingat bahwa mereka punya prinsip namanya in block. Ya, kuncinya PKI tidak pernah menang di negeri ini, tetapi dia bisa pakai golongan lain, kekuatan lain untuk inangnya itu. Ideologinya di inangnya itu. Ini kayak science fiction ya, alien yang kan tadi menyebut kata bermutasi ya, mutasi gen segala rupa. Terus karena terpapar radiasi, terpapar virus ini. Iya, karena tren ini ya
akhirnya Mas Adi, Sama ya, kayak ya sama terpapar terpapar radikalisme, terpapar dia seperti bisa menempel. Mutasi itu kan karena perubahan-perubahan karena tuntutan Iya. cuaca, tuntutan DNA, tuntutan ya macam-macam. Nah, Ya, jadi kalau kita terpapar sifat materialisme, sifat serakah misalnya, ya itu terpapar namanya kan? Ada sifat-sifat ya. Ya mungkin seperti itu juga lah. ya kurang lebihnya. Ya, oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu di lain kesempatan dengan pembicara obrolan yang lebih Iya. seru lagi dan narasumber iya. sama narasumber ya, narasumber Iya. yang lebih seru lagi. Masih banyak sebenarnya dari WeWatch yang bisa bicara, dan bisa iya. ikut mencerdaskan Kita masyarakat. tunggu dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, komen, komen, dan share. Gimana Mas share, Joko? ya. Thank you ya. Terima kasih kembali, sama-sama. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.